Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik semua pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatan kalian. Terima kasih juga kalian sudah menonton video Miss pada saat ini. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan memberikan penerangan kepada pikiran kita. Ya, agar kita juga mengerti apa isi firman yang akan disampaikan oleh Miss. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan kali ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan kami kepintaran agar kami mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami kepada kami. Syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Baiklah. Materi yang minggu lalu mengenai gereja bersaksi dan melayani di dunia. Materi minggu lalu mengenai gereja melayani dan bersaksi di dunia. Nah, minggu lalu Miss sudah menerangkan mengenai murid Kristus. Apa itu yang dimaksud dengan murid Kristus? Murid Kristus adalah orang yang, mari kita lihat, murid Kristus adalah orang-orang yang percaya, yang mau belajar tentang segala ajaran Kristus dan mengabdikan dirinya hidup mengikuti Kristus. Miss ulang, menjadi murid Kristus artinya orang-orang percaya yang mau belajar tentang segala ajaran Kristus dan mengabdikan dirinya mengikuti Kristus. Seperti kalian juga adalah murid SMP Harapan Mandiri. Nah, di sini kalian juga harus mau belajar tentang segala ajaran yang diajarkan oleh guru-guru kalian kepada kalian. Nah, dan kalian juga harus mau mengabdikan diri di SMP Harapan Mandiri. Itu dia yang dimaksud dengan menjadi murid Kristus. Nah, selanjutnya mari kita lihat sama-sama bagaimana kita dapat menjadi murid Kristus. Yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri maksudnya kita mampu menempatkan diri kita sebagai kita mampu menempatkan Kristus sebagai pusat dan tujuan hidup kita dan tidak menempatkan diri kita sendiri sebagai pusat hidup kita. Miss ulang, menyangkal diri maksudnya tidak menempatkan diri kita sebagai pusat hidup kita, tetapi menempatkan Kristus sebagai pusat dan tujuan hidup kita. Nah, yang kedua, memikul salib. Memikul salib ini bukan dalam arti berarti kita memikul salib Tuhan Yesus yang dibawa kayu-kayu itu, bukan. Memikul salib itu maksudnya di sini jikalau kita mengalami kesulitan, kita tidak perlu menggembar-gemborkan atau menceritakan kepada orang lain, atau kita terlihat memang benar-benar sulit memang kita dalam kesulitan saat ini, tetapi kita harus belajar untuk bersukacita di dalam Kristus. Belajar walaupun kita mengalami kesulitan pada saat ini. Nah, di sini Miss artikan memikul salib artinya dalam memikul salib kita sebenarnya tidak perlu menggembar-gemborkan kesulitan yang kita alami, tetapi justru kita perlu belajar tetap bersukacita di dalam Kristus. Itu dia. Selanjutnya mengikut Kristus. Yang ketiga, mengikut Kristus. Tadi apa yang pertama? Tadi yang pertama adalah menyangkal diri, dan yang kedua adalah memikul salib.
Dan yang ketiga saat ini, mengikut Kristus. Mengikut Kristus artinya kita setia mengikut Kristus dan taat melaksanakan segala firman-Nya. Ya, kita harus setia mengikuti Kristus dan taat melaksanakan segala firman-Nya. Tidak boleh ya berpaling dari firman-Nya, dari perintahnya. Itu dia maksudnya di sini mengikut Kristus. Nah, selanjutnya adalah gereja yang melayani. Ya, sejak awal pertama Miss sudah menerangkan ya bagaimana terbentuknya gereja perdana, apa itu yang dimaksud dengan gereja, ya. Nah, di sini Miss sudah menerangkan orang-orang Kristen perdana telah memahami betapa pentingnya tugas pelayanan gereja. Ya, Miss sudah menerangkan juga apa yang dimaksud diakonia. Diakonia itu artinya pelayanan. Ingat, diakonia itu artinya pelayanan atau melayani. Marturia itu artinya kesaksian atau bersaksi. Ya, itu dia. Dan koinonia itu artinya apa? Bersekutu. Ya. Mari kita lanjutkan di Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6. Di sini dikatakan sudah dijelaskan gereja perdana mengangkat 7 orang diaken atau pelayan meja. Ya, yaitu Stefanus, Filipus, Prohorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka melayani para janda yang terabaikan. Miss ulangi sekali lagi. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6 dijelaskan gereja perdana mengangkat 7 orang diaken atau pelayan meja, yaitu Stefanus, Filipus, Prohorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka melayani para janda yang terabaikan. Nah, mari kita lihat di dalam buku kalian selanjutnya mengenai gereja yang bersaksi. Ya, Miss tidak membuat di sini, tetapi kalian boleh membaca buku kalian di halaman yang ke-45. Miss menyuruh kalian untuk membuka buku kalian di halaman yang ke-45 agar kalian mengerti. Nah, di sini bersaksi, mari kita lihat di alinea yang kedua. Apa yang baru saja dibahas di atas tentang gereja dan pelayanannya tidak lain adalah kesaksian gereja tentang kasih Allah bagi dunia ini. Dalam istilah bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, kesaksian diterjemahkan menjadi marturia. Dari kata ini kemudian dikenal istilah martir atau syuhada, yaitu orang yang mati syahid, meninggal karena imannya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan martir. Martir itu ya orang yang benar-benar setia mengikut Tuhan, orang yang benar-benar taat mengikut Tuhan, sampai-sampai pun ada orang yang menyuruh dia untuk menyangkal Tuhan Yesus, dia tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia benar-benar ya setia kepada Tuhan. Itu dia. Karena dia benar-benar mau taat kepada Tuhan. Nah, itu dia. Nah, sampai di sini mengenai gereja yang bersaksi. Lalu buka buku kalian di halaman yang ke-46. Buka buku kalian di halaman yang ke-46 ya. Pelayanan sosial dan gereja, tantangannya. Minggu yang lalu Miss sudah menerangkan mengenai Martin Luther dan perjuangannya di dalam memperjuangkan orang-orang kulit hitam dengan orang-orang kulit putih. Ya, dia berjuang